Sebelum kita membahas tentang ekuitas merek, maka kita harus tahu dulu tentang apa itu sebuah merek atau brand. Jadi merek adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Jelani. Apa kabar adik-adik semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Dan kita menjalankan aktivitas kita, mudah-mudahan nantiasa diberikan kemudahan. Baik, pada pertemuan kali ini, saya akan mengungkapkan bagaimana tentang penciptaan ekuitas merek. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi kita kali ini, yaitu apakah merek dan bagaimana penetapan merek bisa berhasil? Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apa itu yang dimaksud dengan merek, ekuitas merek? Dan apa keputusan penting dalam mengembangkan strategi penetapan merek? Adapun langkah-langkah dalam strategi manajemen merek adalah yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan positioning merek yang akan nanti kita ciptakan. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu dan di mana posisi merek yang nanti akan kita ciptakan. Lalu berikutnya adalah merencanakan dan melaksanakan pemasaran merek yang akan kita ciptakan. Di sebelum kita membuat satu merek, kita merencanakan dulu bagaimana untuk pelaksanaan pemasarannya. Baru setelah itu kita bisa menciptakan sebuah merek yang mudah-mudahan dengan langkah-langkah ini kita bisa menciptakan merek yang mudah di pasaran, diterima di pasaran. Lalu mengukur dan menginterpretasikan kinerja sebuah merek. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan dan mempertahankan nilai sebuah merek. Jadi ini adalah hal-hal langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam strategi manajemen merek. Dan sebelum kita membahas tentang ekuitas merek, maka kita harus tahu dulu tentang apa itu sebuah merek atau brand. Jadi merek adalah sebuah nama, istilah, tanda atau lambang atau desain atau kombinasi dari kesemuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakan merek dari para pesaing. Boleh dikatakan merek adalah sebuah identitas. Jika orang ingin membeli satu produk, maka orang itu akan mengingat satu lambang atau satu nama atau satu istilah dari semuanya. Contoh, misalkan saya ingin membeli mie sedap, maka dari nama mie sedap itu sudah ada desain dari sebuah mie sedap. Ya, desainnya misalkan warnanya hijau. Orang mungkin bisa membedakan dari sebuah warna, desainnya dari sebuah produk itu. Lalu ada tanda-tanda, misalkan dia digambarkan oleh satu penggambaran yang cukup berbeda dengan merek-merek yang lain. Nah, inilah sebuah merek dari sebuah nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasi dari kesemuanya. Untuk mudah orang mengingat sebuah merek tersebut. Jadi kalau kita bayangkan seseorang saja punya nama, punya merek. Jadi orang A, si Joni misalkan, dia punya merek namanya Joni. Maka dari si Joni itu punya tanda-tanda. Misalkan orangnya putih, tinggi, ya, maka itulah sebuah tanda. Ya. Lalu ada lagi hal yang bisa membedakan dari sebuah
sebuah nama seseorang, ya, apalagi ini sebuah merek, maka merek harus punya nama, istilah, tanda, lambang atau desain dan semua kondisi kombinasinya. Nah, lalu apa peran dari sebuah merek? Merek punya peran yang pertama mengidentifikasi si pembuat. Jadi contoh mie Indomie, ya. Indomie itu dibuat oleh Indofood. Maka identifikasi dari sebuah Indomie itu yang buat adalah Indofood. Maka merek adalah sebuah identifikasi siapa pembuat merek tersebut. Lalu yang kedua, menyederhanakan penanganan produk. Jadi jika satu perusahaan punya merek yang banyak, maka kalau tidak dipisah-pisah berdasarkan mereknya, berdasarkan namanya, maka perusahaan itu akan menghadapi sebuah kesulitan bagaimana menangani merek yang dia sudah punya. Ya, produk yang sudah dia punya. Maka produk-produk yang sudah dia punya, yang sudah dia ciptakan, itu harus diberikan nama-nama sesuai yang dibutuhkan untuk mudah melakukan penanganannya. Lalu yang berikutnya adalah mengatur catatan persediaan, ya, berdasarkan catatan stoknya misalkan. Jadi Indomie rasa soto misalkan, dia harus punya stok berapa, sisa stoknya ada berapa. Maka ini nama merek itu untuk memudahkan bagaimana mencatat sebuah stok persediaan dan akuntansi, perhitungan labanya itu mudah untuk diidentifikasi, untuk diatur. Lalu yang berikutnya adalah menawarkan perlindungan hukum. Jadi satu merek itu harus sudah tercatat dalam sebuah hukum dagang. Jadi kalau tidak ada merek, maka dia akan sulit untuk mendapatkan perlindungan secara hukum jika perusahaan tersebut ingin menawarkan produk yang disebar secara luas. Lalu apa yang dimaksud dengan branding? Branding adalah memberikan kekuatan kepada merek, ya, sebuah merek kepada produk dan jasa. Jadi kalau satu merek mempunyai kekuatan, maka dia akan lebih mudah untuk dipasarkan. Maka branding ini harus kuat, harus mengakar, sehingga orang lebih mengingat, lebih mudah mengingat satu merek. Nah, dan apa itu ekuitas merek? Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa yang dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek. Jadi, ekuitas merek ini tambahan dari nilai yang berada dalam merek tersebut. Ya, apakah pelayanannya, apakah kualitas produknya, itu sebuah nilai-nilai yang bisa orang konsumen tersebut merasakan atau berpikir untuk melakukan tindakan terhadap merek tersebut. Pengetahuan merek ini boleh dikatakan berdasarkan pengalaman seseorang. Nah, dari pengalaman seseorang, dia akan berpikir tentang merek tersebut. Jadi pengetahuan sebuah merek didasari di sebuah pengalaman, maka orang akan terbayang berpikir, oh, mie sedap rasanya memang berbeda dengan mie sedap soto yang lain, misalkan. Mie sedap soto Indomie dengan super mie itu berbeda. Maka bayangan pikiran si konsumen terhadap merek tersebut sudah bisa ditangkap berdasarkan pikirannya. Lalu ada keyakinan. Berdasarkan pengalaman, maka si konsumen itu akan merasa yakin kalau mie sedap soto yang dia makan itu rasanya lebih enak dibandingkan mie sedap mie soto yang rasa soto yang dari merek lain. Misalkan Indomie punya mie rasa soto, tapi dia berbeda dengan mie sedap. Lalu ada perasaan yang dirasakan pada saat dia setelah mengkonsumsi mie soto merek sedap,
itu rasanya, perasaannya, kepuasannya berbeda. Dia lebih lama dirasakan, ya, pada saat dimakan itu rasanya lebih mantap, ya. Dan yang terakhir adalah citra dari sebuah merek berdasarkan pengalamannya. Jadi citra itu bisa dibangun berdasarkan hal-hal yang positif terhadap merek tersebut. Contoh misalkan mie sedap soto, dia rasanya tidak berbeda jauh dari dulu sampai sekarang. Maka ini merupakan sebuah citra baik, citra positif terhadap merek tersebut. Maka konsumen merasa terus puas bila mengkonsumsi produk mie sedap rasa soto. Lalu keunggulan pemasaran merek yang kuat, yaitu meningkatkan persepsi kinerja sebuah produk, dan berikutnya adalah loyalitas yang lebih besar jika merek itu kuat dan tidak rentan terhadap tindakan pemasaran kompetitif. Artinya dengan persaingan-persaingan apapun, dia tetap kuat, tetap ada loyalitas terhadap merek tersebut. Dan yang berikutnya adalah tidak rentan terhadap krisis pemasaran. Yaitu jika perusahaan tidak melakukan pemasaran yang signifikan, tidak melakukan yang besar, maka tetap tidak mengurangi penjualan produk tersebut. Lalu yaitu kerjasama dagang lebih besar dengan produk-produk yang lain, dengan konsumen-konsumen, dan meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran. Jadi itulah keunggulan pemasaran merek yang kuat. Lalu ada janji merek. Janji merek adalah visi pemasar tentang seperti apa merek seharusnya dan apa yang harus dilakukan merek untuk konsumen. Jadi untuk yang sudah dijanjikan oleh pemasar itu merupakan visi dari sebuah merek yang apa yang akan diterima oleh konsumen terhadap merek tersebut. Jika konsumen tersebut mengkonsumsi merek tersebut, maka apa yang didapatnya? Itulah visi dari sebuah pemasar. Dan elemen merek, dari sebuah merek itu ada elemen-elemennya. Yang pertama adalah nama merek, lalu ada kemasan, lalu ada slogan, karakter dari sebuah merek, lambang. Lambang merek itu logo, dan URL ini karena kita sudah dunianya digital, maka URL termasuk dari sebuah elemen merek. Dan memilih kriteria elemen merek yang pertama, jadi merek itu harus dapat diingat, ya, mudah diingat, mudah dipahamin, selalu teringat oleh konsumen. Ya, contoh misalkan mie sedap soto, ya, mie sedap. Jadi orang yang mudah diingat yaitu mie yang paling sedap, yaitu mie sedap. Ya, jadi mudah diingat. Atau ada Indomie, Indonesia mie misalkan kepanjangannya. Atau super mie, mie yang super. Jadi mudah untuk diingat. Lalu ada arti, ya. Kayak contoh tadi super mie, berarti mie yang super, berarti dia memiliki arti super. Lalu ada mie sedap, berarti mie yang sedap, sedap tuh enak, ya. Berarti dia memiliki arti dari sebuah merek. Lalu ada mudah disukai, kata-katanya itu mudah, enak untuk disukai, didengar, ya. Jadi buatlah merek yang tidak sukar untuk orang mengingat dan tidak sukar untuk orang mudah menyukainya. Lalu ada dapat disesuaikan. Artinya apa? Dari kata itu tidak boleh di tempat lain tidak diterima. Artinya dari kata itu orang secara umum bisa menerima satu kata. Misalkan sedap. Semua orang dimanapun di Indonesia menerima kata sedap. Atau super, semua manusia, semua penduduk di Indonesia itu pasti menerima kata super. Jadi elemen dapat disesuaikan, artinya bila kita menetapkan satu merek,
maka semua bisa menerima, bisa mendapatkan merek itu sebuah yang bisa diterima oleh mereka. Lalu dapat dilindungi. Ya, artinya sebuah merek bisa didaftarkan jadi hak dagang, nama merek tidak berlaku, negara tidak bisa menolak. Ya, maka ini sebuah merek dapat didaftarkan untuk dilindungi. Maka kesimpulan dari materi kita hari ini adalah ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Maka ekuitas merek yang tinggi menjadi impian para pebisnis dimanapun berada. Karena keuntungan dari ekuitas merek yang tinggi itu dapat mendatangkan banyak sekali keuntungan bagi perusahaan, yang keuntungan yang pada akhirnya adalah bagaimana perusahaan itu meningkatkan nilai dari sebuah keuntungan perusahaan, yaitu bagaimana mendapatkan penjualan, mendapatkan omset, mendapatkan nilai dari sebuah penjualan untuk akhirnya dapat menguntungkan perusahaan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan materi kita kali ini. Mudah-mudahan materi kita ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate